Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Kau ingatkan kami kembali pengorbananmu atas putramu yang tunggal yang Kau kasihi, the only Son and the beloved one, the darling of heaven. You sacrifice for us, Lord. Engkau korbankan buat kami orang-orang berdosa, Tuhan. Sehingga kami Kau layakkan, Tuhan, masuk tahta kasih karunia itu, Tuhan. Tanpa pengorbanan darah putramu yang tunggal, Tuhan, kami nggak akan bisa memanggilmu, ya Aba, ya Bapa. Sebab kami adalah orang-orang berdosa yang nggak mungkin bisa masuk menghampiri kekudusan. Namun darah putramu yang tunggal Yesus Kristus yang membungkus kami, itu yang melayakkan kami. Memanggilmu Aba, Bapa. Dan Engkau Allah Bapa tidak lagi melihat kami sebagai orang-orang berdosa. Engkau melihat kami seperti putramu sendiri. Engkau melihat kami seperti Engkau melihat putramu yang Kau korbankan. Karena darah putramu ada di atas kami sehingga Engkau pun menyambut kami. Terima kasih Bapak. Sore hari ini kami lakukan perjamuan ini bukan sekedar rutinitas Bapak. Kami ingat di luar sana banyak jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Kami teringat akan perkataan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah memandang hina orang-orang di luar sana. Para pemulung, pelacur, perampok. Bukankah Engkau yang berkata Tuhan, ketika seseorang memberi mereka makan, sesungguhnya mereka memberi Engkau makan. Bahkan Engkau sendiri, Raja yang mulia, yang agung itu nggak pernah memandang hina orang-orang seperti itu. Dan Engkau memanggil mereka saudara ya Bapak. Siapakah kami ini Tuhan merasa kami lebih worth it, lebih berharga daripada orang-orang jalanan sana Tuhan. Sore hari ini Tuhan, ingatkan kami dari mana kami Engkau tebus. Kami orang-orang yang berdosa yang Engkau tebus. Itu sebabnya kami bersyukur Engkau bisa memakai kami menjangkau jiwa-jiwa di luar sana ya Bapak yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kehidupan mereka di tepi jurang maut. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti perjamuan ini di hadapan Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kalau saudara dan saya, kalau ada di antara kita sore hari ini yang merasa tertuduh, hati nuraninya tidak layak mengambil perjamuan ini, berseru pada Tuhan. Dia adalah pengantara kita di hadapan Allah Bapa, pengacara atas dosa-dosa kita. 24 jam, 7 hari seminggu dia bersyafaat buat kita. Amin. Mari kita siapkan roti di atas kepala kita tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan dengan ucapan syukur kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan perjamuan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat
kembali tidak langsung sengaja udah Tuhan tinggal dan urapilah hamba buka di depan dan dia dapat firman kalau kamu percaya telah kabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan semua Amin. dalam nama Amin. Terima kasih si Shirley. Sore hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa kembali ke bait sucinya. Saudara percaya bahwa kita adalah bait sucinya Tuhan? Amin. Sore hari ini juga saya akan menjelaskan pengertian dari bait suci. Karena banyak sekali orang salah paham. Ada yang beranggapan bait suci adalah gereja, bait suci adalah bait suci di Yerusalem, dan lain sebagainya. Sore hari ini kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita semua, termasuk saya. Amin. Walaupun ini sudah saya bagikan di hari Jumat yang lalu di ibadah subuh Boanerges, tapi saya percaya setiap firman Tuhan memiliki multi rema, ya. Jadi firman Tuhan itu remanya selalu baru. Setiap kali Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita, setiap firman Tuhan yang kita baca bisa berubah remanya, tapi pengertiannya tetap sama. Amin. Baik, saya langsung ke slide yang pertama. Bait suci memiliki dua pengertian. Satu, bangunan bait suci yang ada secara fisik di Yerusalem, bait Allah. Yang akan dibangun sebentar lagi ya, bait suci ketiga. Ya, bait suci pertama sudah dihancurkan, bait suci kedua dihancurkan, tinggal bait suci ketiga. Yang sebentar lagi di depan mata kita saksikan akan dibangun. Nggak perlu waktu lama, 3 hari sistem lockdown. Yang kedua, bagi saudara dan saya, karena kita adalah tubuh Kristus, gerejanya Tuhan, bait suci itu adalah kita, tubuh kita ini, bejana tanah liat ini. Jadi sudah jelas ya. Dan sore hari ini kita belajar bagaimana kemuliaan Tuhan bisa meninggalkan bait suci secara fisik di masa lalu, dan kita akan belajar dari masa lalu bagaimana kemuliaan Tuhan meninggalkan bait sucinya secara fisik, dan bagaimana kemuliaan Tuhan alias Roh Kudus bisa meninggalkan tubuh kita ini. Gak heran kalau saudara nggak peka dalam roh, manusia, roh saudara masih baby, masih kerdil, tidak dewasa dan tidak perkasa, saudara akan gampang diombang-ambingkan segala macam pengajaran, segala macam penglihatan, mimpi, nubuat, whatsoever it is. Tapi kalau saudara, seperti saya berulang-ulang bicara, baik ketika saya khotbah, ketika saya membagikan kebenaran di grup, kalau saudara manusia rohnya dewasa dan perkasa, saudara akan bisa menangkap sinyal frekuensi dari setiap apapun, dari setiap perkataan apapun, dari setiap pembicaraan apapun, bahkan dari orangnya sendiri. Makanya saya berkali-kali ngomong, saya nggak pernah terimpresi dengan perkataan manis, perkataan apapun, walaupun dibungkus dengan firman Tuhan. Saya akan rasakan frekuensi ini, mengantarnya apa. Dari kerajaan kegelapan atau dari kerajaan Allah. Itu aja sih. As simple as that. Makanya kalau orang manusia rohnya dewasa dan perkasa, dia akan sensitif terhadap Tuhan dan dia akan tahu kebenaran. Amin. Slide berikutnya. Mari kita lihat sejenak ke masa lalu, ke zaman Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Bagaimana kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Kita buka sama-sama di Yehezkiel 10, ayat 18 sampai 19. Yang sudah menemukan Yehezkiel 10 ayat 18 sampai 19, tolong katakan sudah dan bantu saya untuk membacanya. Sudah. Ayo Pak Diman, bantu saya. Yehezkiel 10 ayat 18 dan 19. Lalu kemudian Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan tinggal di atas keruk-keruk, dan keruk-keruk itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Terima kasih Pak Diman. Kalau kita perhatikan, kita baca dari ayat 1-nya, kita lihat perhatikan berikutnya, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Di masa lalu ketika bait suci benar-benar fisik, Tuhan sendiri bisa hadir loh di situ. Tapi kenapa di Yehezkiel 10 ini, dari ayat pertamanya sebenarnya kalau kita baca,
kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Pada masa itu Tuhan benar-benar murka atas bangsa Israel karena mereka melakukan segala macam perbuatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan kekejian di mata Tuhan. Mereka melakukan percabulan, mereka melakukan semburit bakti, pelacuran bakti. Mereka menaruh gambar-gambar binatang melata di setiap ambang-ambang pintu bait suci Tuhan. Tuhan marah, saudara. Demikian juga kita. Bait suci tanah liat ini. Kalau saudara dan saya memasukkan semua hal yang Tuhan benci, percabulan, kenajisan, semua ilmu pengetahuan yang memuja si Lucifer, buah dari pohon pengetahuan di Taman Eden. Tuhan tidak suka, saudara. Tuhan pasti meninggalkan. Nggak mungkin, sebab Tuhan yang kudus tidak mungkin bisa bersatu dengan sesuatu yang najis. Tapi Tuhan kita itu sangat gentle. Roh Kudus itu sangat gentle. Dia nggak otomatis meninggalkan seseorang ketika orang itu berdosa. Dia tunggu orang itu bertobat. Makanya ketika, kalau saudara perhatikan Simpson, bagaimana Tuhan mengurapi dia luar biasa. Simpson, hamba Tuhan yang paling kuat urapannya. Nggak ada yang menandingi kehebatan urapan Simpson. Tapi dia tidak mendevelop manusia rohnya. Makanya dia gampang banget. Setelah pelayanan, setelah menghabisi musuh bangsa Filistin, jatuh dalam perzinahan. Jatuh dalam perzinahan. Makanya seperti yang dia katakan, karena setiap kali dia dijerat oleh bangsa Filistin melalui anak buah si iblis, Delilah. Ingat saudara? Delilah. Sampai ada tuh lagu itu, Delilah. Kalau nggak salah yang nyanyi, bukan, itu ada grup musik tahun 60-an tuh. Itu Delilah, anak buah Lucifer yang dipakai untuk menjerat si Simpson. Tapi Simpson nggak enteng kan? Allah, seperti yang sudah aku pasti lolos. Dia nggak tahu Roh Kudus sudah meninggalkannya. Perhatikan nih baik-baik. Waktu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, di ambang, di loteng, di loteng itu, di ambang loteng itu, seluruh Yerusalem tahu. Tapi waktu Roh Kudus meninggalkan Simpson pun nggak tahu. Jelas bedanya ini? Kalau roh jahat masuk, saudara nggak tahu loh. Sebab roh jahat masuk diam-diam. Tapi saat roh jahat keluar dari tubuh seseorang, manifest dia. Jelas ini? Roh Kudus, kalau masuk, kita tahu. Dia keluar meninggalkan kita nggak tahu loh. Kalau setan masuk, diam-diam, keluarnya semua orang tahu. Untuk dipermalukan tuh orangnya. Hari ini kita belajar bagaimana kita menjaga bait suci kita ini. Supaya bisa dipakai Tuhan. Sebab hanya bejana yang layak di hadapan Tuhan bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan mulianya Tuhan. Bukankah ada kriteria dalam pelayanan pekerjaan Tuhan? Ada bejana emas, perak, kayu, jerami. Saudara mau jadi bejana emas apa mau jerami? Kalau jerami diuji dengan api, nggak tahan loh dia, hangus. Tapi kalau emas, saudara bejana emasnya Tuhan, saudara menghadapi ujian apapun itu, saudara justru dimurnikan. Amin. Pernah lihat tukang tembaga, tukang perak, tukang emas, bagaimana dia memurnikan emas? Semua sanga-sanga keluar. Kalau logam emas dimurnikan, sanga-sanga itu keluar, hitam-hitam tuh. Yang nggak murni itu keluar tuh. Makanya ada emas yang 24 karat, 23 karat, logam mulia, kan? Dan emas semakin dia mulia, semakin lembut, gampang dibentuk. Harganya juga mahal. Tapi semakin banyak campurannya, semakin murah. Segramnya bisa cuma 100.000 perak. Nah, saudara tinggal pilih. Saudara mau dipakai Tuhan jadi bejana emas atau bejana jerami, itu aja. Kalau saudara mau dipakai sebagai bejana emasnya Tuhan, ayo, kalau dimurniin, jangan berontak. Kalau ada api pemurnian, jangan berontak, jangan lari dari Tuhan. Baru saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara
di dalam pelayanan saudara, atas nama saudara, membawa nama Tuhan. Amin. Slide berikutnya. Hati kita adalah pintu gerbang masuknya Tuhan. Saya berkali-kali selalu ngomong, setiap kali kita bicara tentang hati, kalau kita temukan kata-kata ini di Alkitab, hati, pelita, perut, itu semua berbicara manusia roh. Dengan demikian, Wahyu 3:20 ini berkata, manusia roh kita adalah pintu gerbang masuknya Tuhan. Satu orang bantu saya baca dong. Wahyu 3 ayat 20. Haleluya. Murnikan kami Tuhan sebagai bejana-bejana-Mu supaya kami layak menjadi bejana emas-Mu. Kami nggak mau jadi bejana jerami atau kayu. Karena api pemurian kami hangus Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Baik, saya bacakan. Silakan yang sudah menemukan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Tuhan kita tuh sangat gentle loh. Lihat, behold, kalau bahasa Inggrisnya ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok lembut. Kalau kita masuk bertamu ke rumah orang kan, ngetoknya kan lembut kan. Anybody home? Anybody home? Iya sebentar. Enggak gebrak. Buka. Itu namanya maling. Ya, lihat Tuhan Yesus kita sangat gentle loh. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, artinya orang pas dengar dulu nih suara Tuhan. Jadi seseorang nggak mungkin diketok Tuhan di pintu hatinya, kecuali dia mendengar dulu nih suara Tuhan. Dan dengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jadi gentle banget kan? Ketok, dia dengar dulu nih orang ini suara Tuhan. Baru Tuhan ketok. Orangnya mau bukain pintu, baru Tuhan masuk dan mendapatkan orang tersebut dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. See how sweet, how gentle is our Lord. Mana ada Tuhan yang sangat gentle seperti ini di bangsa-bangsa. Tuhan bangsa-bangsa lain. Tuhan bangsa-bangsa lain otomatis Lucifer dan anak buahnya. Itu selalu masuk dengan cara pemaksaan, kekerasan. Semua dengan cara pemaksaan. Coba saudara perhatikan, para pemuja iblis itu loh. Ya. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus loh. Atau orang-orang yang suka pesugihan segala macam. Mereka itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh majikan mereka si iblis dengan cara terpaksa dan dipaksa. Ya, dengar baik-baik ini. Semua yang dilakukan iblis atas setiap manusia itu dengan cara terpaksa, dipaksa, dan memaksa. Benar nggak? Kalau kita mau jatuh dalam dosa nih, pertama-tama kita dibuahi nggak? Digoda nggak? Dibuah-buahi di pikiran kita nih. Ya contohnya laki-laki nih ya, dibuah-buahi. Naik birahinya. Tapi nggak ada orang nih. Terus ngebayangin orang melakukan masturbasi. Itu kan nggak natural. Semuanya dipaksa. Karena terpaksa. Tuhan cara kerjanya nggak seperti itu. Ya, Wahyu 3:20 kita jelas banget melihat bagaimana cara kerja Tuhan. So gentle and sweet. Makanya Tuhan Yesus sendiri bisa berani berkata loh, aku adalah gembala yang baik. Aku lemah lembut dan murah hati. Lemah lembut di sini bukan lemah gemulai ya. Contoh seperti Musa, Tuhan katakan Musa memiliki meek heart. Padahal Musa pernah marah loh. Tapi tetap Tuhan bilang dia memiliki meek heart. Berikutnya. Haleluya. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Bagaimana Salomo sendiri, even Salomo sendiri yang Tuhan percayakan untuk membangun rumah Tuhan pada zamannya, dia di dalam doanya sendiri berkata, Tuhan tuh gak butuh sebenarnya bangunan ini. Mau bukti?
Ayo buka 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Haleluya. Jadi siapa dong, apa dong yang Tuhan membutuhkan buat menyatakan kemuliaannya? Nanti kita temukan jawabannya ya, saudara-saudara. Dahsyat memang firman Tuhan ini. Nggak ada yang bisa mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Filosofi falsafat manusia paling tinggi pun profesor doktor nggak ada bisa mengalahkan hikmat marifatnya firman Tuhan. Amin. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Demikian bunyinya. Coba perikopnya apa Pak di situ? Kalau nggak ada di HP ya nih. Oh, ada. Ada doa Tuhan- Salomo. Doa Salomo nih. Ya, jadi ayat yang kamu baca itu adalah doa Salomo. 1 Raja-Raja 8 ayat Yes. 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Si Salomo yang dipercaya Tuhan dari keturunan Daud mendirikan rumah Tuhan aja ngomong loh dalam doanya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Saking greatnya, great. Ya, bukan big lagi, great. Terlebih lagi rumah yang berdirikan ini. Lalu apa dong yang Tuhan butuhkan supaya Tuhan bisa terus menyatakan kemuliaannya dan kemuliaannya terus dinyatakan di setiap generasi. Kita masuk sebentar ke Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3. Maleakhi 3. Tadi suara saya serak, batuk. Kalau udah baca firman Tuhan hilang tuh. Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Oke, sebentar, stop dulu Pak. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara masih ingat bagaimana Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun? Oke, terusin dulu Pak, saya jelasin. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan Amin. seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ulangi dari ayat pertama ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan. Tadi sudah saya katakan, ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kalau saudara masih ingat bagaimana Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bukit dan gunung harus diratakan. Lembah harus ditimbun. Jalan yang berkelok-kelok harus diratakan. Harus diluruskan. Itu semua berbicara tentang hati manusia. Hati saudara dan saya. Bukit dan gunung itu adalah berbicara tentang sombong, belagu, tinggi hati. Lembah berbicarakan minder. Ya, nggak bisa berhadapan dengan orang yang lebih hebat dari dia. Jalan yang berliku-liku itu adalah hati yang penuh dengan tipu muslihat. Ngomongnya A tapi tujuannya B. Ngomongnya manis, bersalurkan firman Tuhan, tapi motifnya adalah politik busuk. Itu semua harus diberesin dulu tuh. Baru saudara dan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Makanya ketika Yohanes Pembaptis dipersiapkan oleh Tuhan, dia dipersiapkan Tuhan tuh luar biasa banget tuh. Ya, di padang gurun bagaimana Tuhan mempersiapkan dia. Dan dia di padang gurun cuma berseru-seru, suruh orang bertobat. Yang bertobat itu perlunya hati. Maka dikatakan bukit dan gunung harus diratakan. Lembah harus ditimbun. Jalan yang berliku-liku dan berbelok-belok harus diluruskan. Itu semua kondisi hati saudara dan saya. Amin. Kalau hati saudara dan saya masih apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu, nggak mungkin kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Trust my words.
Makanya dikatakan, lihat nih, di ayat 3-nya ya, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Pernah nggak saudara melihat orang perajin perak memurnikan perak? Saya udah pernah dengar, saya dulu ke Bali, pengrajin-pengrajin perak di sana. Saya perhatikan mereka, mereka terus-menerus melihat bagaimana logam yang mereka murnikan itu supaya sesuai, mencapai standarnya mereka. Makanya setiap ada sangat dimurniin lagi. Baru setelah mencapai standar, mulai dibentuk jadi perhiasan, dijual, baru laku. Saudara dan saya juga begitu. Kalau saudara dan saya mau jadi bejana emas peraknya Tuhan, dan tidak mau dimurnikan, tapi tidak mau dimurnikan, nggak bakalan laku di kerajaan Allah. Pengennya menjadi bejana emas dan perak, bisa menyangkau jiwa-jiwa di jalanan dengan berani, tapi nggak mau dimurniin, nggak dipakai Tuhan. Saudara dan saya, masing-masing kita tahu bagaimana Tuhan membuktikan hidup kita masing-masing. Dan setiap ada api pemurnian, saudara lari atau hadapi. Dan saya dengan tim saya di sini sudah hadapi selama dari sejak kita mulai sehingga Yehuda berdiri. We don't run away. Kami hadapi. Sampai Tuhan nyatakan kemuliaan. Amin. Kalau saudara belajar menaikkan level iman saudara yang nggak mau berharap pada manusia, bagaimana bergantung sama Tuhan, supaya ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita lihat perjalanan faith journey-nya kita bersama Tuhan. Mungkin kalau orang yang manipulatif, dikasih kesempatan itu, kesempatan. Nggak dikasih kesempatan aja lu pengen nipu orang, apalagi dikasih kesempatan. Iman saudara dan saya sesungguhnya akan terlihat ketika masa pemurnian. Bukan ketika masa enak. Ketika masa enak, paling pintar ngomong. Bagi firman Tuhan, banyak banget. Ribuan ayat. Tapi nggak pernah dihidupi. Makanya cuma jadi logos. Tapi kalau firman Tuhan, saudara hidupi. Saudara ngomong ayat itu, hidup loh. Berkuasa loh. Karena saudara hidupi sih. Tapi kalau nggak saudara hidup cuma pengetahuan teologi ya. Makanya jadi tololologia. Next. Penghakiman selalu dimulai dari rumah Tuhan. Saudara mau lihat kenyataan di dunia saat ini, saudara? Nggak usah jauh-jauh. Apa yang kita lihat di sekitar kita, that's what happening in church. Itu yang terjadi di gereja. Nggak usah jauh-jauh melihat kejahatan di dunia dan menghakimi mereka. Saudara dan saya melihat kejahatan di dunia, it happens, terjadi di gereja. Nggak percaya? Buka 1 Petrus 4 ayat 17. Apa kata firman Tuhan? 1 Petrus 4 ayat 17. Satu orang saya minta untuk membacakannya buat kita semua. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Wah, dahsyat banget nggak tuh? Jelas banget nggak tuh firmannya? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah tetangga. Rumah presiden. Bukan ya? Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Artinya kalau kita sendiri sebagai rumahnya Allah akan dihakimi dan hangus. How much more mereka yang di luar sana yang tidak mengenal Injil? Habis loh mereka semua. Makanya penting gak kita menjaga bait Allah ini? Penting gak bagaimana supaya kita tetap membuat kemuliaan Tuhan, tetap tinggal di bait Allah, bejana tanah liat ini. Supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya melalui saudara dan saya. Kemana saudara pergi ada kemuliaan Tuhan. Kemana saudara pergi ada kemuliaan Tuhan.
Karena saudara menjadi pembawa kemuliaan Tuhan. Mobile, kemana saudara ada, kemuliaan Tuhan. Kemana saudara pergi, ada kemuliaan Tuhan. Karena saudara membawa kemuliaan Tuhan itu melalui bencana tanah liat ini. Bukan lagi melalui cuma doktrin pengetahuan, bawa Alkitab gede-gede tebal-tebal, tapi nggak ada kemuliaan Allah di dalam bencana tanah liat ini. Buat apa? Ada banyak orang tahu banyak firman Tuhan. Semua versi Alkitab tahu. Tapi bencana tanah liatnya kosong kok dengan kemuliaan Allah. Nggak berdampak ketika ngomong ke orang. Orang nggak bisa tunduk ketika ngomong firman Allah. Hari ini firman-Nya sangat keras ya buat kita semua ya. Supaya kita makin berhati-hati di penghujung akhir zaman ini. Saat tubuh bencana tanah liat ini, bait Allah dikejar-kejar untuk dimasukkan cairan setan itu. Kalau saudara dan saya masih bisa menjaga bait Allah ini menjadi tempat di mana kemuliaan Allah bertahta. Awesome. Amin. Saya lanjutkan. Slide berikutnya. Ini jawaban yang tadi saya katakan. Tubuh kita adalah bait kudusnya Tuhan. Tubuh saudara dan saya adalah bait kudusnya Tuhan. Makanya kenapa kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah di masa lalu di zaman Yehezkiel. Padahal masih bait Allah fisik loh. Bangsanya, orang-orangnya yang melakukan percabulan, kenajisan, semburit batik, pelacuran batik, pemujaan berhala. Orang-orangnya loh. Tapi bait Allahnya, kemuliaan Allah yang ada di bait Allah itu meninggalkan mereka semua. Apalagi kita yang tubuh bejana tanah liat ini. Gak bisa dicampuri dengan segala hal yang Tuhan benci. Amin. Kita buka sama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Dua ayat ini sangat dalam loh ya. Saya mau bacakan dari ayat pertama ya. Perikopnya kita lihat persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ini artinya si Paulus ini sampai begging. Gemas dia ngelihat jemaat di Roman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan mobil bensinmu, harta kekayaanmu, deposito di bank, rekening bankmu, yang sebentar lagi juga akan menjadi ID digital. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bejana tanah liat ini, bait Allahnya ini loh. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu seperti itu. Setelah kita dibawa keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Allah, diselamatkan, jaga baik-baik bait Allahnya. Bencana tanah liatnya. Kenapa si Paulus sampai begitu keras ngomongnya? Seperti saya katakan tadi, kalau bencana tanah liat saudara dan saya mau menjadi tempat kemuliaan Tuhan yang besar, dan saudara dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah, Tuhan butuh bejana yang murni. Kan ada kan, tadi sudah saya jelaskan mau dipakai sebagai bejana apa nih? Emas, perak, kayu, jerami. Tapi kalau mau saudara emang cuma mau dipakai sebagai bejana kayu dan jerami, ya itu pilihan saudara sih. Cuma begitu ada pemurnian, api pemurnian, angus. Angus semua pekerjaanmu. Tapi kalau saudara mau dipakai sebagai bejana emas dan perak, ada api pemurnian, dilalui, makin murni dia. Lewat lagi api pemurnian, makin murni dia, makin mengkilat.
Emas dan perak semakin dimurnikan semakin mengkilat. Ya, jelas ya. Kayu dan jerami semakin dibakar makin gosong. Makanya perhatikan di sekitar saudara orang-orang Kristen yang bejananya kayu dan api, gampang gosong, gampang tersinggung, gampang baper, gampang curigaan. Tapi kalau bejana emas dan perak, makin masuk dalam dapur perapian, makin murni dia. Dan itu yang dicari Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, perhatikan, orang yang semakin dimurnikan, dia tidak akan serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Biasanya nih ya, bejana kayu dan jerami yang gampang banget ikut dunia. Makanya ada api pemurnian gosong. Angus dia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kalau saudara pikirannya, akal budinya diperbaharui dari hari ke hari, otomatis pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Mana kehendak Allah, mana yang sempurna. Makanya orang-orang dewasa tuh, saya lihat tuh. Ya gimana mereka berharap anak-anaknya bisa jadi benar. Mereka nggak kasih contoh sendiri. Contoh di tempat saya tinggal ini nih, anak-anak umur belasan tahun udah ngomong selangkangan semua tuh. Dan orang tuanya diam aja. Anak akan mencontoh orang tuanya. Makanya dari anak-anak sampai orang gede nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Makanya ketika ngambil barang orang pun itu nggak dianggap salah. Ketika merusak barang orang pun nggak dianggap salah. Untuk dia sampai sadar untuk dianggap salah harus digebrak. Amin. Cukup jelas ya. Jadi kita perlu memperbaharui budi kita setiap hari. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, memberi manusia roh kita firman Tuhan, makan firman Tuhan, baru inline deh dengan Tuhan. Amin. Ayat terakhir. Oh, saya suka memberitakan firman Tuhan. Saya belum capek, Pak, pengen lagi sih, lebih banyak, panjang lagi. Tapi sudah sampai ke slide terakhir. Nah, bagaimana Tuhan kembali ke bait sucinya? Yehezkiel 43 ayat 1 dan 12. Satu orang baca ayat firman ini keras-keras. Biar neraka gemetar dan surga bersorak-sorai. Yehezkiel 43. Saya mempersiapkan ini ketika Roh Kudus kasih pesan ini. Apa sih Tuhan yang mau saya sampaikan ini udah banyak banget nih. Dan Tuhan kasih ini loh. Bagaimana Tuhan bisa kembali ke bait suci. Dan Tuhan sendiri, saya ingat banget pagi-pagi subuh ngasih ayat-ayat ini sama saya nih. Yehezkiel 43 ayat 1 sampai 12. Silakan satu orang bantu saya supaya menghemat suara saya. Yehezkiel 43 ayat 1 sampai 12. Baik, saya sudah ketemu, saya aja deh. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Jadi kalau Tuhan kembali ke bait suci, pasti dalam kemuliaan. Kalau Tuhan kembali ke bait suci bejana tanah liat kita ini, pasti dengan kemuliaan. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaan Allah. Di mana ada kemuliaan Allah, bumi bersinar, bumi dipulihkan. Hari-hari ini bumi dalam keadaan duka cita karena agenda iblis vaksinasi. Kenapa? Gereja Tuhan diam sih. Nurut lagi sama agenda iblis. Makanya nggak ada kemuliaan Allah di gereja saat ini. Agenda iblis diikutin. Hamba-hamba Tuhan di gereja jadi corong iklan vaksinasi. Goblok banget itu orang. Yang gak heran, gak ada kemuliaan Allah. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Kemuliaan Allah kalau datang atas seseorang atau atas suatu tempat, suatu kota, bisa memulihkan dan bisa memusnahkan. Saudara ingat peristiwa Sodom dan Gomora, air bah?
kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi keselamatan buat Nuh dan keluarganya, dan kebinasaan buat sisa manusia yang di luar bahtera itu. Keselamatan buat Lot dan keluarganya, kebinasaan buat manusia Sodom dan Gomora. Hati-hati loh. Jangan berharap kemuliaan Tuhan datang gak siap, bisa dimusnahkan. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang menghukumi bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak akan lagi menajiskan namaku yang kudus. Baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Tuhan ngomong kayak gitu karena untuk ingatin tuh bangsa Israel. Waktu kemuliaan Allah meninggalkan bait suci, yang tadi di slide pertama, apa yang bangsa Israel lakukan? Percabulan, persundalan bakti, pelacuran bakti, penyembahan berhala, semua gambar-gambar binatang melata yang najis ada di bait Allah. Makanya kemuliaan Tuhan meninggalkan. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku. Tidak mungkin yang najis bercampur dengan yang kudus. Dekat tiang-tiang pintuku sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sih, kalau kemuliaan Tuhan turun, ada dua alternatif. Selamat atau musnah itu. Sekarang mereka menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini. Agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Kalau kemuliaan Tuhan sudah menyingkapkan seseorang, saudara ada saya kan bait sucinya Tuhan kan. Kemuliaan Tuhan masuk. Diterangi oleh kemuliaan Allah. Semua borok-borok kita kelihatan, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Saudara bisa nipu kiri kanan, depan belakang. Atau nggak ketahuan kan di grup? Di grup kan bisa ngomong apa aja. Hati-hati loh. Kalau kemuliaan Tuhan sudah turun, nggak ada yang bisa bersembunyi. Mana ada orang bisa bersembunyi dari kemuliaan Tuhan? Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, udah malu tuh, ya. Udah melakukan yang salah, malu dong. Gambarlah bait suci itu bagian-bagian. Pintu-pintu keluar. Dan pintu-pintu masuknya dan seluruh badannya. Kenapa Tuhan suruh gambar? Kenapa Tuhan suruh gambar bait suci itu? Saudara pernah tanya nggak? Kalau baca firman Tuhan, terus nggak ngerti, nanya sama Tuhan itu, pernah nggak? Kalau saya tanya, kenapa Tuhan suruh mereka tuh gambar bait suci itu? Toh mereka udah tahu kan? Imam-imamnya juga udah tahu, udah biasa kan? Untuk mengingatkan mereka kembali. Bagian-bagian yang mereka pernah najiskan. Sehingga kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka. Kalau kemuliaan Tuhan datang atas diri saudara dan saya, Tuhan pasti ingatkan. Bagian-bagian hidupmu, bagian-bagian tubuhmu yang kau pakai sebagai senjata kelaliman. Supaya kamu ingat betapa baiknya Tuhan bisa memulihkan. Amin. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya. Dan tulislah di hadapan mereka agar mereka melakukan dengan setia segala hukumannya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci. Ketentuan mengenai bait suci di masa perjanjian lama di dalam zaman kitab Yeskiel juga berlaku atas bait suci bejana tanah liat saudara dan saya, tubuh saudara dan saya. Tadi sudah saya jelaskan kenapa perlu digambar lagi. Kenapa perlu diingatkan lagi untuk kita
humble di hadapan Tuhan. Ingat bagaimana dia begitu baik memulihkan kita. Bagian-bagian hidup saudara dan saya yang dulu dipakai sebagai senjata kelaliman untuk memperluas kerajaan musuh. Sekarang harus saudara pakai. Saudara dan saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Demikian juga saudara dan saya yang dulu menggunakan bagian-bagian tubuh saudara dan saya untuk senjata kelaliman. Pakai untuk sebagai senjata kebenaran Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Sore hari ini firman-Nya sangat keras. Tapi saya mau saudara dan saya bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa. Manusia-manusia dewasa makanannya makanan keras. Enggak bubur. Amin. Kita naikkan satu pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu telah hamba sampaikan Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, sore hari ini firman-Mu datang seperti pedang bermata dua dan keras Tuhan. Karena kami mau bertumbuh menjadi manusia-manusia dewasa. Kami nggak mau lagi makan bubur. Manusia dewasa seperti kami nggak cocok makan bubur Tuhan. Perut kami akan sakit. Demikian juga manusia rohani kami Tuhan. Untuk manusia rohani kami menjadi dewasa Tuhan, kami butuh firman yang keras. Yang menemplak kami Tuhan. Supaya kami senantiasa hidup dalam pertobatan. Dan mengasihi-Mu lebih lagi. Serta tidak meninggalkan cinta yang mula-mula itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Beberapa pengumuman, Pak Diman mungkin bisa kasih pengumuman untuk pelayanan kita besok apa yang sudah kita persiapkan. Saya mau break. Shalom semuanya, diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan hambanya oleh Pak David Manalu. Semoga menjadi kekuatan yang baru bagi kita untuk kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya seperti firman tadi yang disampaikan di Roma 12 ayat 1 dan 2 dan berikutnya, di mana supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kudus dan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Untuk hari Minggu besok kita seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan melayani di Kamar Jinal Pemulung, ya. Dan kita sudah mempersiapkan
60 sembako yang terdiri dari beras Dan 2 kantong plastik besar baju Ya. PNS ya. dan juga 2 kantong plastik besar pakaian layak pakai. Ya, jadi kami menghimbau, bukan meminta ya, menghimbau bila tergerak hatinya yang ada di Jabodetabek, kalau memang ada pakaian-pakaian, karena di pemulung itu masih ada, artinya di pemulung itu ada ibu-ibu, bapak-bapak, dan anaknya semua, dan mereka tidur di pinggiran rel kereta itu gitu. Nah, nggak jauh dari rel kereta pokoknya. Jadi kalau ada yang layak pakai, yang di Jabodetabek atau yang di luar daripada Jabodetabek mau mengirimkan, boleh ya. Kami sangat akan bersuka cita, apalagi bagi yang menerimanya akan sangat bersuka cita. Dan selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Pak David pada lalu, bahwa kelanjutan untuk pelayanan di bulan ini akan ada di tanggal 28 bulan ini terakhir. Dan rencana untuk PSK mungkin Iya. ya. Ya, itu akan ada di tanggal 28 hari Minggu di rumah singgah anak-anak yang sekitar 15 anak, ada mulai dari yang kuliah dan masih anak umur 4 sampai 5 tahun yang dikoordinir atau yang dikepalai oleh Pak Andre dan istrinya. Ya, rumah, dan beliau tidak nggak terlalu senang di rumah, bilang rumah singgah tapi rumah tinggal ya. Demikian. Nah, dan terus tolong doakan supaya nanti bagaimana nanti kalau sudah melihat atau meninjau tempat yang disampaikan oleh Pak David, dan juga terus juga di mana pelayanan ini terbuka karena adanya dari Pak Freddy, ya Andi Freddy, yaitu PSK tadi, yang tadinya sebelumnya kita sudah dikasih tahu bahwa sebelumnya 6, ternyata bertambah PSK-nya. Bukan bersalah ya, ini cuma bercanda, artinya bertambah jiwa-jiwa yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama doa supaya semua pelayanan yang Tuhan taruhkan buat kita semua, Tuhan yang menjadi kemuliaan, Tuhan yang menjadi keutamaan, dan kesombongan biarlah tidak ada di antara kita semua. Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Unity ya. Ya, jadi unity, sehati sepikir, seperti yang disampaikan oleh Layar John waktu khotbahnya sekitar 3 minggu yang lalu, sehati sepikir sejiwa, yang ada di Filipi kalau tidak salah. Iya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Demikian. Baik, jadi tadi semua informasi pengumuman sudah disampaikan oleh Pak Diman. Kita berdoa. Saya sangat terbeban sekali buat PSK yang tadi Pak Freddy sebutkan. Jadi saudara jangan pernah lihat tampilan luar ya. Jadi walaupun tadi seperti Pak Freddy bilang pada pakai jilbab tapi melacur dan bilang kemana-mananya mereka bekerja, itulah yang terjadi di dunia saat ini. Semua kamuflase ya. Tapi kalau saudara hidup bergaul dengan Allah, saudara nggak perlu pakai topeng-topeng. Karena kita menghadap tahta Allah, melihat kemuliaan Allah dengan muka yang tanpa selubung. Ya, makanya jangan pakai lagi tuh yang menyelubungi muka kita. Harus berani. Ya, nanti kapan-kapan saya saksikan bagaimana saya berani ngomong sama orang tua murid yang baru ini, yang tadi saya ceritakan di kesaksian, bahwa masker itu justru akan membuat anakmu sakit. Nanti next time ya. Saya pokoknya kalau menyatakan kebenaran sama siapapun saya nggak takut. Iya, even kalau tadinya saya ngomong gitu, oh ya nggak jadi deh lesnya, nggak apa-apa. Saya nggak rugi, nggak menderita, nggak mati gara-gara saya dapat 2 murid baru dengan bayaran yang lumayan. Ya, jadi kalau saudara benar-benar mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara saudara. Bayangkan, mana ada hari ini yang susah, zaman susah, kerja cuma 3 jam, dapat penghasilannya, iya lebih dari cukup, gaji manajer. Kasihan nggak Tuhan kita kalau memberkati seseorang? Itu baru dalam finansial, apalagi dalam urapan. Kalau saya pribadi, saya lebih terberkati kalau Tuhan memberkati saya dengan urapan yang lebih. Sebab dengan urapan yang semakin tebal, semakin kuat, saya bisa menjangkau jiwa-jiwa yang paling sulit sekalipun. Di tempat di mana tidak ada terang sama sekali. Seperti Pak Freddy, kalau dia penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa pelacur, anak-anak jalanan, mantan narkoba, gangster, nggak gampang loh. Makanya saya salut loh sama Pak Freddy. Saya aja kalau masuk ke daerah-daerah seperti itu, saya butuh doa syafaat dulu. Dan doa puasa. Tapi Pak Freddy dengan anugerah Tuhan, mungkin itu talenta yang Tuhan kasih sama dia, bisa masuk gampang banget ke orang-orang seperti itu.
Saya untuk masuk ke pembulungan aja saya harus survei dulu. Tanya nih Pak Diman. Yang kita doa syafaat 1 minggu penuh. Tapi saudara dan saya adalah terang-terangnya Tuhan. Amin. Amin. Kita mau tutup dalam ibadah kita sore hari ini. Saya minta Sis Nika bolehkah untuk menutup kita dalam doa syafaat. Sis Nika bawa juga pelayanan PSK nanti di minggu 3 Agustus dan juga pelayanan-pelayanan yang sudah disebutkan oleh Pak Diman tadi, dan juga apapun yang Tuhan taruh di hati Sis Nika untuk dibawa dalam doa syafaat sebelum kita tutup ibadah ini. Amin. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh beribadah. Kami mengucapkan syukur buat firman-Mu yang Kau berikan pada hamba-Mu Pak David. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh tertanam pada setiap hati kami dan bertumbuh subur ya Tuhan, dan kami boleh hidup untuk menyenangkan-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan sepakat untuk pelayanan yang Kau berikan pada Singa Yehuda. Engkau memberkati ya Tuhan, Pak David dan timnya, supaya apa yang mereka taburkan firman Tuhan yang disampaikan pada pelayanan mereka itu dapat menjangkau jiwa-jiwa dan banyak orang yang dibebaskan dari setiap belenggu kuasa kegelapan ya Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan besok di Pemulung, supaya Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan dan juga cuaca yang baik. Juga untuk rencana pelayanan untuk PSK ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati, memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga bukan lagi untuk melayani perbudakan yang ada di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sebentar lagi selesai dengan Zoom ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang beracara pada setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, para anggota Singa Yehuda. Diberkatilah Tuhan pelayanan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa, kita terima berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, di dalam persekutuan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. And then sing my soul, my Savior, God, I'll be thou. I'll be thou. Dancing, my soul, my Savior God. I'll be I'll be dancing, my soul, my Savior God to thee. I'll be thou. I'll be thou dancing, my soul, my Savior God to thee. I'll be I'll be I'll be I'll be I'll
pada berikutnya Sabtu depan. Pembicara Sabtu depan adalah Pak Editan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih. Shalom, bye.